Bocah 9 tahun yang dibunuh tetangga di Bekasi ternyata sempat disekap dan diruda paksa di rumah pelaku. Didik Setiawan, 61, pelaku pembunuhan bocah perempuan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat babak belur dipukuli ayah korban. Pelaku menyembunyikan jasad GH, 9, di lubang pompa air sedalam 2,5 meter. Kasus pembunuhan terungkap usai warga menggeledah rumah pelaku dan menemukan jasad pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024, dini hari. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, pelaku sempat meruda paksa korban di rumahnya sebelum terjadi pembunuhan. Korban dibujuk untuk masuk ke rumah pelaku pada Jumat, tanggal 31 Mei tahun 2024. Korban mengikuti pelaku pada saat main di samping rumahnya ada semacam tanah lapang, di mana korban sedang bermain bersama temannya kurang lebih 4 orang. Kemudian ada pelaku, ujarnya, Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, dikutip dari tribunjakarta.com. Di dalam rumah, pelaku memberikan apel kepada korban yang masih SD. Korban langsung makan apel sambil nonton TV di kamar pelaku, sambungnya. Diketahui, pelaku tinggal sendiri di rumahnya lantaran istri dan kedua anaknya pergi. Sebelum kasus pembunuhan, pelaku sering memberi uang ke korban sehingga korban tak curiga ketika diajak ke rumah. Dari pemeriksaan memang benar korban sering diberikan uang sebanyak 4 kali. Jumlah yang pertama 5.000, kedua 10.000, ketiga 15.000, dan yang keempat 10.000, tuturnya. Korban disekap di dalam rumah dan diruda paksa pada Sabtu, tanggal 1 Juni tahun 2024. 2 jam setelah diruda paksa, korban dibunuh dengan cara dibekap mulut serta dicekik lehernya. Jasad korban dimasukkan ke dalam karung dan disembunyikan di lubang pompa air. Pelaku berencana menguburkan jasad korban di bawah tanaman cabai. Akibat perbuatannya, pelaku dapat dikenakan pasal pembunuhan dan kekerasan seksual terhadap anak. Disangkakan pasal berlapis, pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 dan pasal 80 ayat 3 tentang perlindungan anak dan juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara, ungkapnya. Warga menduga ada praktik perdukunan yang dilakukan pelaku di rumahnya. Salah satu warga, Umah, mengatakan rumah pelaku sering didatangi gerombolan pria pada malam hari. Selama ini pelaku hidup sendirian dan pekerjaannya tak diketahui. Tamunya sekali datang rame bapak-bapak semua, sering ditamuin, datangnya malam jam 7 jam 8 sampai pagi, jelasnya. Para tamu yang datang ke rumah pelaku baru pulang dini hari, sehingga tetangga merasa terganggu. Sering, ada tamu, makanya pernah adek saya ngomel karena terlalu sering ada tamu sampai pagi berisik, lanjutnya. Pelaku juga dikenal sebagai orang yang tertutup dan jarang berinteraksi dengan warga. Saat penggerebekan, ditemukan barang bukti seperti kendi, sesajen serta bukur atau wadah untuk membakar wewangian. Didik Setiawan alias DS, 61, menjadi pelaku pembunuhan bocah 9 tahun di Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Bocah berinisial GS itu ditemukan di lubang tempat mesin air rumah Didik RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Jasadnya berhasil ditemukan warga pada Minggu, 2 Juni 2024, dini hari setelah dilaporkan hilang sejak Jumat, 31 Mei 2024. Warga sejak awal memang sudah menaruh curiga kepada Didik. Sebab, korban terlihat berinteraksi dengan Didik saat sedang asyik main di dekat rumahnya. Lantaran tak punya cukup bukti, warga menunggu polisi datang untuk menggerebek kediaman pelaku. Hasilnya, korban ditemukan tewas terbungkus karung dan dibuang ke dalam lubang tersebut. Berikut fakta seputar sosok pelaku yang dirangkum tribunjakarta.com. 1. Jarang keluar rumah. Umah, tetangga yang tinggal berdekatan dengan kediaman pelaku di RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang mengatakan pelaku jarang keluar rumah. Bagian depan rumah Didik pun tak diterangi dengan cahaya lampu, sehingga menambah kesap gelap di sana. 2. Sempat kerja sebagai montir. Pekerjaan Didik juga tak jelas. Umah dan tetangga lainnya kompak mengaku tak pernah mengenal Didik secara personal lantaran pelaku selama tinggal di lingkungan tak pernah bersosialisasi. Berdasarkan informasi yang Umah dapat, DS dulu sempat bekerja sebagai montir panggilan.
Belakangan ini, Didik diketahui sudah jarang mendapat orderan. 3. Ditinggal kabur anak istri. Rumah yang Didik tempati merupakan milik pribadi. Di awal, ia tinggal bersama istri dan kedua anaknya. Namun, kata Umah, belum lama ini, Didik hidup sebatang kara gegara anak dan istrinya memilih keluar dari rumah. Sering cekcok masalah rumah tangga, menjadi alasan anak istrinya minggat. 4. Motif perdukunan menguat. Saat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, penyidik menemukan sejumlah barang bukti dari dalam rumah untuk pendalaman kasus. Barang bukti tersebut diantaranya benda-benda yang mirip untuk sarana praktik perdukunan seperti kendi, keris, sesajen dan foto-foto anak kecil. Dugaan praktik perdukunan di balik pembunuhan itu pun menyeruak. Polsek, tim dari unit reskrim Polsek Bantar Gebang telah mengamankan pelaku dan juga mengamankan korban. Nah, saat ini korban sedang dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri. Lokasi penemuan korban? Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Korban terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung, yang karung ukuran 50 kg. Posisinya setengah telanjang atau gimana? Posisinya pada saat itu pakai baju dan celana. Ya. Ada luka terbuka gitu dan? Ini masih dilakukan otopsi terhadap korban, mohon waktunya. Oke? GH, bocah 9 tahun tewas dibunuh dan jasadnya ditemukan warga terbungkus karung di lubang mesin pompa air, RT 03 RW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. GH ditemukan di dalam lubang pompa air di belakang rumah terduga pelaku, DD, 61, alias Didi yang berdiameter 60 x 60 cm dengan kedalaman sekitar 2 meter. GH ditemukan pada Minggu, 2 Juni 2024, dini hari setelah dinyatakan hilang pada Jumat, 31 Mei 2024. Warga sekitar pun ikut membantu proses pencarian. Lantaran pencarian yang buntu, orang tuanya melapor ke Polsek Bantar Gebang. Namun terduga pelaku, Didi sudah dicurigai warga selama proses pencarian. Pertama, gegara pada Jumat siang, GH masih terlihat bermain dengan teman sebayanya di dekat rumah terduga pelaku, Didi di RT 03 ORW 07, Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kemudian yang kedua, Sobirin, 52, warga sekitar menyaksikan sendiri jika beberapa waktu terakhir korban terlihat berinteraksi dengan Didi saat sedang asyik main di dekat rumahnya. Pada Jumat pagi sebelum korban dikabarkan menghilang, Sobirin juga sempat melihat korban main bersama rekan sebayanya. Selain itu, pada Jumat pagi, Sobirin juga memergoki terduga pelaku Didi berada di dekat lokasi GH bermain. Berbekal petunjuk Sobirin, akhirnya rumah terduga pelaku digerebek. Warga didampingi pengurus RT setempat berani mendatangi rumah terduga pelaku berbarengan dengan kedatangan polisi yang menindaklanjuti laporan orang tua korban. Polisi langsung menggeledah secara menyeluruh rumah terduga pelaku, tapi tak menemukan korban di dalam rumah. Barulah pada Minggu dini hari, korban berhasil ditemukan di dalam lubang pompa air sudah tewas. Mayat korban terbungkus karung. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus, mengatakan, korban tewas setelah dibekap bantal dan dicekik. Polisi langsung membawa terduga pelaku ke Polres Metro Bekasi Kota, sementara mayat korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.